Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Baik sahabat, apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik sahabat, saya mau cerita. Jadi beberapa hari yang lalu ada seorang teman, dia jumpa sama saya. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi. Jadi sempat dia bilang begini, "Bang, saya nih orangnya gimana ya? Kemarin hari Ahad pas hari libur, saya kan berencana untuk beres-beres kamar. Saya berencana mau bersih-bersih sambil merapikan barang-barang yang ada di rumah. Nah, pada hari yang sama, kebetulan ada teman yang mengajak keluar, ya kan? Ada acara apa kemarin, lupa saya namanya kan. Dan dia pun ikut. Begitu diajak, dia tanpa berpikir lagi langsung ikut. Padahal sebelumnya dia sudah punya rencana bahwa pada hari Ahad tersebut dia akan melakukan beres-beres, dia akan merapikan rumahnya, dia akan merapikan kamarnya. Nah, dari cerita teman saya tersebut, saya tanya, kamu kan sudah punya rencana, terus begitu diajak sama orang lain, kenapa kok kamu tidak menolak? Kenapa kok kamu mengiyakan ajakan tersebut? Apa dibilang? Ya kan nggak enak bang, kalau misalnya saya tolak gitu. Nah, ini sahabat, ini namanya adalah sifat nggak enakan, ya, sifat nggak enakan atau sering juga disebut dengan people pleaser, atau bahasa psikologinya orang yang agreeable, selalu mengiyakan apa yang diinginkan oleh orang lain. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri. Apakah ciri-ciri kamu seorang yang nggak enakan? Nah, ini akan kita bahas sahabat ya. Jadi menjadi orang yang nggak enakan itu sebenarnya makan hati. Ya, rugi kamu. Rugi perasaan, rugi waktu. Ya kan? Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Apa sih bang ciri-ciri orang yang nggak enakan? Apakah kamu juga termasuk dari ciri-ciri tersebut? Oke, yang pertama, kamu tidak percaya diri. Nah, ini sahabat, kamu merasa bahwa orang lain lebih tinggi dari kamu. Kamu merasa bahwa orang lain lebih pintar dari kamu. Kamu merasa orang lain lebih ahli dari kamu. Sehingga apa? Kamu merasa rendah diri di hadapan mereka. Sehingga kamu mengiyakan atau setuju terhadap apa yang dibilang oleh orang lain. Jadi apa aja kata orang kamu setuju. Nah, mungkin kamu pernah kan mendengar, atau bahkan kamu sendirilah, misalnya besok kita ada rapat, misalnya rapat apa, kamu dengan santainya bilang, iyalah saya nggak ikut, pokoknya saya setuju aja apa yang menjadi hasil dari rapat tersebut, saya setuju aja. Nah, ini salah satu cirinya sahabat ya. Padahal sebenarnya bisa jadi pendapat kamu atau saran-saran kamu tersebut lebih baik daripada orang lain, ya. Tapi karena kamu merasa nggak percaya diri, kamu merasa bahwa diri kamu itu rendah, sehingga apa? Sehingga kamu dengan mudahnya, ya kan, kamu ikut sajalah apa kata orang. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua,
kamu selalu berkata iya. Nah, ini ciri yang kedua nih. Ya. Kamu selalu setuju apa yang dikatakan oleh orang lain. Padahal yang dikatakan orang lain ini kadang bertentangan dengan hatimu, bertentangan dengan nuranimu. Gitu. Tapi ya gimana lagi bang, itu kan teman, nanti nggak enak lah bang kalau saya menolak gitu kan. Ya gimana lagi bang, ya itu kan sahabat sendiri gitu. Padahal udah jelas-jelas nih apa yang dikatakannya ini kadang salah gitu. Ya. Kamu tahu dia salah, kamu tahu dia keliru gitu. Tapi karena kamu merasa nggak enak, kamu selalu berkata iya. Kamu selalu mengiyakan apa yang diinginkan oleh orang lain. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga cirinya adalah kamu setuju terus dengan pendapat orang lain. Ya. Ya. Kamu selalu setuju dengan pendapat orang lain, bahkan sampai kamu mengabaikan pendapatmu sendiri. Coba tanya sama dirimu, pernah nggak melakukan hal yang demikian? Ya. Kenapa? Kamu melakukan itu karena kamu menghindari perdebatan, ya kan? Kamu merasa nggak enak nanti kalau kamu pendapatmu berbeda dengan orang lain. Kamu merasa nanti jadi menyakiti perasaannya ketika pendapatmu berbeda dengan pendapat orang lain. Ya. Padahal bisa jadi pendapatmu atau saran-saran darimu ini betul dibandingkan pendapat-pendapat dari orang lain. Cuman karena kamu tidak ingin terjadi konflik, kamu tidak ingin menyakiti perasaan temanmu gitu, sehingga kamu mengabaikan perasaanmu sendiri dan setuju dengan pendapat orang lain. Ya, itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat apa? Yang keempat, kamu selalu merasa bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain, ya kan? Padahal itu bukan tanggung jawab kamu loh. Ya, itu cuma perasaanmu aja. Kamu merasa bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain. Kamu tak ingin membuat orang kecewa. Kamu tak ingin menyakiti perasaan orang. Nah, itu. Kenapa? Kamu selalu ingin menyenangkan orang lain. Oke. Nah, itu yang ke berapa? Kelima ya. Selanjutnya kamu selalu berharap pujian. Ya, kamu selalu berharap kamu mendapat pujian dari orang lain. Kamu haus akan pujian bahwa kamu adalah orang yang baik, kamu adalah orang yang dermawan, gitu kan? Kamu haus akan pujian ini, ya kan? Sehingga kamu selalu mengiyakan apa yang selalu diinginkan oleh orang lain. Kamu tidak ingin orang kecewa karena kamu tidak ingin dianggap sebagai orang yang jahat. Kamu tidak ingin dianggap sebagai orang yang menyebalkan, yang tidak baik gitu. Kenapa? Kamu haus akan pujian ini, pujian bahwa kamu adalah orang yang baik, kamu adalah orang yang dermawan, orang yang rendah hati gitu. Ya. Nah, tuh selanjutnya yang ketujuh. Ya. Yang ketujuh adalah kamu sering merasa sungkan, ya, ketika kamu dibantu atau ketika kamu mendapatkan pertolongan dari orang lain. Kamu merasa sungkan, kamu merasa nggak enak lah bang, nanti merepotkan, nggak enak lah nanti bikin repot orang lain gitu. Kamu merasa sungkan. Padahal tidak ada salahnya kita menerima bantuan dari orang lain. Ya. Contoh misalnya beginilah. Ketika kamu
berada di rumah temanmu. Nah, ketika kamu sedang berada di rumah teman, tiba-tiba temanmu ini menawari kamu makan. Ayo bro, kita makan dulu bro. Udah lapar kan? Nah, ini pas nih kita makan siang nih. Ayo bro, makan bro. Kamu karena merasa sungkan, merasa nggak enak nanti, takut merepotkan, kamu menolak. Kamu bilang, waduh bro, masih kenyang nih bro, lanjutlah makanlah sendiri gitu kan. Masih kenyang. Padahal sebenarnya kamu itu lagi lapar. Tapi karena kamu merasa sungkan, merasa tak enak nanti merepotkan gitu. Akhirnya kamu berbohong kepada temanmu. Bahkan sama dirimu sendiri kamu berbohong dengan mengatakan bahwa kamu masih kenyang. Padahal kamu sebenarnya lapar. Nah, ini tuh karena kamu merasa sungkan. Padahal apa salahnya kamu menerima tawaran temanmu? Toh temanmu pasti akan senang. Ya, justru dia akan merasa kecewa ketika dia mengundang atau mengajakmu makan, kamu menolak. Itu kan sama saja kamu menolak kebaikannya, dan itu akan membuat dia merasa kecewa. Nah, jadi itu ada beberapa ciri bahwa kamu adalah orang yang nggak enakan. Ciri bahwa kamu adalah orang yang people pleaser, atau orang yang agreeable, yang selalu mengiyakan apa saja yang diinginkan oleh orang lain, atau dengan kata lain kamu orang yang nggak enakan. Nah, itulah. Jadi demikian sahabat, ciri-ciri bahwa kamu adalah orang yang nggak enakan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengatasi, atau bagaimana caranya kita berkata tidak? Ya, karena apa? Menjadi orang nggak enakan ini apa? Tersiksa. Ya, jujur aja kamu pasti tersiksa. Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya, sahabat. Jadi demikian video singkat saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada sahabat yang sudah menonton saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.